Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan materi penggolongan hewan berdasarkan topik klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Disusun oleh saya sendiri, yaitu Febianti Darmawan, dengan NIM 2401025034. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini topiknya yaitu mengklasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Model pembelajaran inquiry learning, pendekatannya deep learning, capaian pembelajaran saya. Lalu kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya berikan yaitu mengidentifikasi jenis-jenis makanan hewan seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu menjelaskan hubungan antara jenis makanan dengan bentuk gigi dan alat pencernaan hewan. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan dan poster. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan yang penuh keteraturan. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Lalu kita masuk ke model dan pendekatan yang digunakan. Yang pertama, model inquiry learning. Implementasinya, siswa dihadapkan pada permasalahan nyata, yaitu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda, lalu bagaimana cara mengkelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Siswa mengamati berbagai gambar atau video hewan, mengajukan pertanyaannya, mengumpulkan data, lalu mengklasifikasikan hewan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora berdasarkan hasil penyelidikan. Lalu pendekatannya deep learning, yang pertama meaningful, konsep klasifikasi hewan dikaitkan dengan kehidupan nyata, seperti hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan di lingkungan sekitar, serta keterkaitannya dengan keseimbangan alam ciptaan Tuhan. Yang kedua ada mindful, siswa dilatih berpikir sadar dan reflektif melalui diskusi kelompok, pengisian tabel klasifikasi, serta menuliskan alasan mengapa suatu hewan termasuk kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu joyful, pembelajaran dikemas melalui permainan kartu hewan, tebak makanan hewan, dan kegiatan pengelompokan gambar secara berkelompok sehingga suasana belajar jadi menyenangkan dan tidak membosankan. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada gambar hewan, gambar makanan, dan label nama jenis klasifikasi seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu yang kedua ada lidi, atau bisa menggunakan tusuk sate. Yang ketiga styrofoam, dan yang terakhir gunting dan lem. Sumber belajarnya di sini menggunakan video edukatif jenis-jenis makanan hewan, atau mengamati hewan peliharaan atau gambar di taman sekolah. Lalu di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, orientasi. Guru saya menunjukkan video tentang macam-macam hewan berdasarkan makanannya, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Macam-macam hewan berdasarkan makanannya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Hewan atau binatang adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan juga memiliki ciri-ciri membutuhkan makan dan minum. Hewan memiliki 3 kelompok berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu hewan yang memakan daging. Namanya apa ya kira-kira? Ya, benar, karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas atau binatang buas. Hewan buas adalah hewan yang suka memangsa hewan lainnya. Biasanya hewan buas memiliki ciri-ciri tubuh yang kuat sehingga dia dapat berlari mengejar mangsanya. Memiliki gigi taring yang tajam yang siap menggigit atau melumpuhkan buruannya. Juga memiliki kuku yang tajam dengan sikap menerkam hewan-hewan yang jadi buruannya. Kemudian dia memiliki penciuman dan juga mata yang sangat tajam supaya dia mudah mencari mangsa yang diincarnya. Nah, kesimpulannya, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging.
Di darat, hewan karnivora ini biasanya kita temukan di hutan, seperti singa, harimau, serigala, dan masih banyak lainnya. Sedangkan yang di air, seperti apa ya? Ya benar, ikan hiu, ikan piranha, kemudian buaya. Mereka adalah hewan karnivora, pemakan daging. Sedangkan yang di udara, juga ada loh hewan yang suka makan daging atau karnivora. Di antaranya adalah burung elang atau burung raja wali. Nah, sekarang jenis hewan yang kedua, hewan yang suka memakan rumput-rumputan atau daun-daunan. Nama hewannya adalah herbivora. Herbivora adalah jenis hewan pemakan rumput atau daun-daunan. Mereka memiliki ciri-ciri susunan gigi yang tersusun, diantaranya yaitu gigi seri dan gigi geraham. Mereka tidak memiliki gigi taring ya, karena gigi mereka hanya dipakai untuk mengunyah rumput atau tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan apa saja ya kira-kira yang termasuk hewan herbivora atau pemakan rumput? Ya, benar, sapi. Kemudian apa lagi? Kambing, betul. Kerbau, jerapah, zebra, kelinci, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang jenis hewan yang ketiga, yaitu hewan yang suka makan daging dan juga suka makan rumput-rumputan. Namanya adalah hewan omnivora. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Omnivora. Omnivora adalah jenis hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada kalanya dia butuh protein dan makan daging. Ada kalanya juga dia makan rumput-rumputan. Contohnya adalah hewan apa ya? Ya, ada tikus. Tikus adalah hewan pemakan segalanya. Dia mau makan daging, makan kertas, makan rumput, dan makan lain-lainnya. Kemudian beruang. Beruang juga suka makan daging dan makan rumput atau bambu. Kemudian ikan paus. Ikan paus yang ada di air, dia suka makan plankton yang dari binatang, kemudian juga suka makan rumput laut. Apalagi ya? Musang, benar. Musang itu suka makan buah yang termasuk tanaman, tapi dia juga suka makan ayam yang merupakan daging. Kemudian apa lagi ya? Ya benar, ayam. Ayam itu bisa makan daging seperti cacing, semut, atau belalang. Dia juga suka makan tanaman. Seperti apa ya? Seperti jagung, kacang-kacangan, dan rumput-rumput hijau. Nah, kesimpulannya, berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, pemakan daging. Yang kedua, herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa belajar lagi bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Setelah itu, saya akan bertanya, apakah hewan makan makanan yang sama? Dan jawaban yang saya harapkan dari siswa yaitu, tidak, karena berdasarkan makanannya hewan dibagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Lalu siswa dapat menyampaikan pendapat mereka berdasarkan pengamatannya. Misalnya, pengalaman melihat sapi makan rumput, pengalaman melihat kucing menangkap tikus, dan yang terakhir pengalaman melihat ayam makan biji-bijian dan serangga. Lalu saya menyampaikan masalah yang akan diselesaikan melalui kegiatan belajar hari ini, yaitu kita akan mencari tahu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda. Langkah kedua yaitu mengorganisasi siswa belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 3-4 kelompok. Lalu di sini ada tantangan kelompok, yaitu siswa diminta membuat papan klasifikasi hewan 3D menggunakan styrofoam. Mereka harus mencocokkan gambar hewan dengan jenis makanannya dan menancapkannya menggunakan lidi pada kategori yang tepat, dengan tujuan agar model tersebut dapat menjelaskan setidaknya 3 contoh hewan dari masing-masing kategori, seperti herbivora, karnivora, omnivora, dan mengapa mereka memakan jenis makanan tersebut. Lalu yang kedua, Lalu selanjutnya, guru membagikan lembar kerja sebagai panduan menyelesaikan masalah, mencatat data pengamatan, menganalisis jenis makanan hewan, dan menghasilkan kesimpulan atau lembar kerja terlampir yang mencakup kolom untuk gambar hewan, jenis makanan, dan alasan. Lalu di sini ada poster klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada karnivora, kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Ada singa dan harimau. Buaya bisa masuk juga. Lalu yang kedua ada herbivora, yaitu merupakan hewan pemakan tumbuhan seperti gajah, sapi, dan kuda. Lalu ada omnivora, merupakan hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun daging. Ada ayam dan bebek. Langkah ketiga membimbing penyelidikan.
Siswa melakukan observasi melalui kartu informasi atau video mengenai klasifikasi makanan hewan, seperti video kambing memakan daun dan singa memakan daging. Lalu siswa mulai mengelompokkan hewan. Ada 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora seperti sapi, kelinci, kambing, yaitu fokus pada makanan tumbuhan saja seperti daun, rumput, dan wortel. Lalu karnivora ada harimau, elang, dan kucing, yaitu fokus pada makanan yang berbentuk daging. Dan yang terakhir ada omnivora, ada ayam, monyet, dan beruang. Memakan makanan apa saja atau disebut memakan segalanya. Selanjutnya, siswa merakit model di atas styrofoam dengan menempelkan gambar pada lidi, lalu menancapkannya sesuai kolom kategori, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan stimulus berupa pertanyaan reflektif, seperti mengapa hewan tertentu hanya makan tumbuhan, sementara yang lain memakan daging. Contoh jawaban yang saya harapkan yaitu hewan herbivora seperti kambing hanya makan tumbuhan karena gigi dan pencernaannya dirancang untuk mencerna serat daun bukan protein daging. Lalu tiap kelompok membuat tabel hasil 3 percobaan dengan mencatat pengamatan jenis makanan hewan melalui gambar, video, atau bahan sederhana seperti daun, daging tiruan, dan plastisin. Percobaan bisa berupa pengamatan hewan herbivora, pengamatan hewan karnivora, dan pengamatan hewan omnivora. Dan langkah keempat, menyajikan hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan papan klasifikasi mereka di depan kelas. Ini contohnya. Langkah kelima, yaitu ada analisis dan refleksi pembelajaran. Saya akan memandu refleksi. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini tentang klasifikasi makanan hewan? Contoh jawaban yang saya harapkan, yaitu saya belajar bahwa hewan dibagi menjadi herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Berdasarkan jenis makanan mereka, ternyata bentuk gigi dan sistem pencernaan hewan menentukan apa yang mereka makan. Misalnya, gigi datar untuk mengunyah daun atau gigi tajam untuk merobek daging. Jadi bukan hanya kebiasaan makan, tapi juga struktur tubuh yang membuat perbedaannya. Lalu yang kedua, ada apa yang membuatmu terkesima? Contoh jawabannya, saya takjub karena ternyata setiap hewan memiliki jenis makanannya tersendiri, seperti kelinci yang bisa mencerna wortel keras. Dan saya merasa takjub dengan ciptaan Allah yang begitu bijak. Dari kegiatan ini, saya jadi sadar kalau IPA itu bisa menjelaskan keajaiban alam, seperti bagaimana rantai makanan menjaga keseimbangan ekosistemnya. Yang ketiga, siswa menuliskan catatan refleksi mindful, berisi hal baru, kesulitan yang dihadapi, dan nilai kehidupan yang ditemukan. Contoh jawaban yang saya harapkan, hal baru yang dipelajari. Hari ini saya baru tahu bahwa hewan herbivora seperti sapi hanya makan tumbuhan karena gigi mereka datar dan usus panjang untuk mencerna serat. Sementara karnivora seperti harimau makan daging dengan gigi tajam dan lambung yang kuat. Ini membuat saya lebih paham bagaimana Allah menciptakan hewan dengan cara yang sesuai untuk lingkungan mereka, seperti rantai makanan yang saling terkait. Lalu kesulitan yang saya hadapinya, awalnya saya kesulitan membedakan jenis makanan hewan, terutama omnivora yang memakan segalanya. Beberapa kali saya klasifikasi karena kurang memperhatikan pengamatan gigi atau kebiasaan makannya. Saya harus mencoba lagi dengan melihat gambar atau video sampai menemukan pola yang jelas. Lalu ada nilai kehidupan yang saya temukan, yaitu saya belajar bahwa hewan yang perlu keseimbangan makanan untuk hidup sehat, manusia juga harus seimbang dalam memilih makanan dan menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat berupa keragaman hewan agar ekosistem tetap harmonis. Saya juga belajar untuk sabar dan teliti saat belajar karena setiap pengamatan membuat saya lebih menghargai ciptaan Allah yang luar biasa dan saling bergantung. Lalu saya menegaskan kembali makna pembelajarannya, yaitu melalui klasifikasi hewan, makanan hewan,
Tuhan menunjukkan keseimbangan dan keragaman di alam, di mana setiap hewan memiliki peran dalam rantai kehidupan. Lalu saya memberikan umpan balik positif, apresiasi, dan penugasan ringan, seperti cari hewan di sekitar rumah atau sekolah, lalu klasifikasikan jenis makanannya berdasarkan pengamatan. Lalu di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Identitasnya Sekolah SD Negeri Alam Mandiri kelas 5 dengan tema atau topik yang sama yaitu klasifikasi makanan hewan pada waktu 1 JP 60 menit. Di sini ada tantangan atau masalah utama. Bagaimana menentukan jenis makanan hewan dari hasil pengamatan dan menyusun klasifikasi makanan yang benar? Lalu tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan ini, kamu akan mampu mengidentifikasi jenis makanan hewan berdasarkan bukti pengamatan. Yang kedua, klasifikasi makanan hewan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Salah dong. Mengklasifikasi hewan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Mendesain model rantai makanan sederhana dari bahan bekas, lalu menjelaskan hubungan dimakan secara tepat, dan yang terakhir menarik kesimpulan ilmiah dari proses inquiry. Di sini ada alat dan bahan seperti gambar hewan, styrofoam atau karton bekas tebal sebagai alas papan klasifikasi, gunting, lem, dan tiang penyangga, lidi atau tusuk sate. Langkah kegiatannya yang pertama ada orientasi masalah, yaitu perhatikan gambar-gambar hewan yang disediakan guru, amati bentuk tubuh, gigi, dan makanan yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu apa yang kamu lihat dari aktivitas makan hewan tersebut? Contoh jawaban yang saya harapkan yaitu hewan terlihat makan daun, daging, buah, dan serangga. Lalu saya akan bertanya lagi, mengapa makanan mereka berbeda-beda? Contoh yang saya harapkan, contoh jawaban yang saya harapkan, yaitu karena hewan memiliki struktur tubuh dan gigi yang berbeda. Lalu, apa akibatnya jika hewan tidak mendapatkan makanan yang sesuai? Contoh jawabannya, hewan bisa sakit atau mati jika makanannya tidak sesuai. Yang kedua, ada mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa diminta untuk membuat sketsa klasifikasi makanan sederhana berdasarkan hewan-hewan yang dipilih, menggunakan pensil atau pensil warna. Seperti ini contohnya. Lalu siswa diminta memberikan penjelasan alasan pemilihan klasifikasi makanan di atas. Ini adalah contoh jawaban yang saya harapkan, yaitu saya memilih klasifikasi makanan ini karena setiap hewan memiliki bentuk gigi, mulut, dan tubuh tersendiri berdasarkan jenis makanan yang dimakannya. Seperti ayam mempunyai paruh yang panjang agar dapat membuahkan biji-bijian. Selain itu, terdapat harimau yang mempunyai taring yang tajam serta kuku yang kuat untuk memburu hewan yang akan ia makan. Lalu yang ketiga ada penyelidikan dan eksperimen. Setelah membuat sketsa, lakukan penyelidikan data makanan hewan menggunakan gambar, tabel, atau video pendek yang disediakan guru. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, gambar hewan, buku paket, atau kartu informasi hewan. Yang kedua, ada mengamat ciri hewan pertama, yaitu perhatikan jenis makanannya, lalu mencatat hasil pertama, lalu mengamati hewan kedua, dan ulangi langkah yang sama. Mengamati hewan ketiga, catat jenis makanan dan cirinya, membandingkan ketiga hewan, amati perbedaan jenis makanan, menyusun rantai makanan dari hewan yang sudah diamati. Memeriksa kembali keterkaitan antar hewan dalam rantai makanan. Lalu yang kesembilan ada menyimpulkan hubungan makan dimakan, dan yang terakhir mencatat hasil akhir rantai makanan ke dalam tabel. Setiap kali melakukan pengujian, catat data jumlah yang dapat dimuat pada tabel berikut ini. Ini contohnya. Lalu, siswa diminta untuk analisis hasil penyelidikannya. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatanmu, apa yang kamu temukan? Faktor apa yang menentukan jenis makanan hewan? Jawabannya itu, saya menemukan bahwa setiap hewan memiliki jenis makanan
berbeda karena bentuk tubuh, gigi, kebiasaan hidupnya. Herbivora memiliki gigi datar untuk menggiling tumbuhan, lalu karnivora memiliki gigi tajam untuk merobek daging, sementara omnivora memiliki gigi yang beragam sehingga bisa makan tumbuhan dan daging. Habitat juga memengaruhi makanan hewan. Lalu, berdasarkan klasifikasi yang kamu buat, apa yang akan terjadi jika seekor hewan memiliki bentuk gigi yang tidak sesuai dengan makanannya? Bagaimana cara kamu memastikan klasifikasimu sudah akurat? Contoh jawaban yang saya harapkan yaitu, jika bentuk gigi tidak sesuai, hewan akan kesulitan mengolah makanannya. Misalnya, herbivora tidak mengunyah rumput dan berserat jika hanya memiliki gigi taring. Untuk memastikan klasifikasi akurat, saya mengecek kembali kesesuaian antara gambar, jenis makanannya, dan ciri fisik seperti bentuk gigi atau paruhnya melalui video dan kartu informasi. Yang kelima adalah mempresentasikan hasil, yaitu berdasarkan hasil analisis, siswa akan mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Yang keenam ada kesimpulan dan refleksi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, siswa diminta membuat kesimpulan dan catatan refleksinya. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini tentang klasifikasi hewan? Contoh jawaban yang saya harapkan yaitu, hari ini saya belajar mengelompokkan hewan menjadi herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Saya juga memahami bahwa perbedaan ini didasarkan pada ciri fisik dan bentuk gigi mereka. Lalu, apa yang membuatmu kagum dari pembelajaran ini? Contoh jawaban yang saya harapkan yaitu, saya kagum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dan tumbuhan dengan ciri-ciri yang cocok dengan makanan mereka. Herbivora mempunyai gigi datar untuk mengunyah tumbuhan, sedangkan karnivora punya gigi tajam untuk menangkap mangsa. Saya juga kagum melihat bagaimana rantai makanan bekerja dengan sangat teratur sehingga alam tetap seimbang. Hal ini membuat saya sadar bahwa semua makhluk hidup sudah diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini adalah lampirannya, lampiran yang saya sudah buat, yaitu papan klasifikasinya. Di sini ada herbivora, omnivora, dan karnivora. Sesuai dengan jenis makanannya, lalu dengan juga hewannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alat dan bahan, yaitu yang pertama ada styrofoam. Satu styrofoam dibagi menjadi 4, bertujuan untuk alas dari papan klasifikasi tersebut. Lalu di sini ada omnivora, herbivora, dan karnivora. Lalu ada gambar hewan dan jenis makanannya. Ada tusuk sate yang digunakan untuk penyanggah. Alatnya ada gunting dan double tip. Ini adalah contohnya yang sudah dibuat menggunakan tusuk sate dan double tip. Lalu ini adalah contoh pemasangan. Setelah itu ditancapkan secara berurut. Selesai. Ini adalah hasilnya. Hasil dari papan klasifikasi tersebut.